Halo, welcome Revonier. Selamat malam. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Karena hari ini kita bakal bahas seputar gimana sih caranya bangun portofolio dari sebuah case study. Buat teman-teman yang udah kerjain case study, siapa nih kira-kira yang udah kerjain case study bisa bilang, aku kerjain case study gitu ya. Kalau teman-teman udah kerjain case study, pasti udah dapet key answer dan di dalamnya juga udah ada link slide. So, buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung juga drop pertanyaannya di situ. Oke, hari ini kita akan ngapain aja? Hari ini yang pertama teman-teman akan mendengarkan 3 orang yang udah ada bareng sama aku nih sekarang. Mereka akan presentasi hasil case tadi yang udah mereka buat dari FB Ads ya kemarin udah dikerjain selama seminggu. Kemudian nanti akan direview langsung sama Kak Era. Setelah itu kita akan bahas how to turn your case study into a portfolio sama terakhir ada Q&A session. Oke, gitu aja. Jadi kita langsung ke case study presentation review. Ada siapa aja kandidat hari ini? Ada 3 orang. Yang pertama ada Govinda Darmawangsa, yang kedua ada Alberta Denis, yang ketiga ada Dini Agnia. Nah, Kak Era kita lanjut ke kandidat selanjutnya ya. Yep. Ada Dini. Kita panggil dulu Dininya. Oke, malam Dini. Halo, selamat Oke. malam. Halo malam. Lembut banget suaramu, Nak. Oke, kita udah siap ya buat malam hari ini, Dini? Ya, siap, Kak. Oke, siap bentar aku bantu share screen-nya. Oke, kalau sudah siap, waktunya sama 10 menit. Ketika Dini sudah mulai berbicara, boleh teman-teman semangatin yuk Dininya. Waktu dan tempat aku persilahkan. Baik, terima kasih Kak Foni dan Kak Era juga tim Revoyu atas kesempatannya untuk saya bisa mempresentasikan hasil study case. Selamat malam juga teman-teman Revoneer semua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari study case, how to set up Facebook Ads. Boleh next? Nah, di sini ada 2 study case yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita akan membuat dulu Facebook Business Manager. Kemudian yang kedua, kita akan set up ads-nya dengan tujuannya itu klik to landing page. Boleh next? Nah, di sini untuk case pertama, sebelum kita membuat Facebook Business Manager, di sini dijelaskan kalau brand name yang akan kita buat itu adalah Jasper, bisnis dan account name-nya Jaspers Dermatologi, dan company name-nya PT Jaspers Clinic Indonesia. Boleh next? Nah, di sini saya itu saat membuat Facebook Business Manager, pertama membuat akun Facebook terlebih dahulu, kemudian saya itu membuatnya lewat Facebook page. Jadi membuat halaman Facebook, kemudian memilih beberapa kategori yang sesuai dengan halaman yang akan kita buat, kemudian memasukkan profil foto. Nah, selanjutnya, nah di sini kan kita diminta untuk membuat logo dari Jaspernya. Nah, seperti yang sebelumnya mungkin ada kemiripan, saya juga sempat mencari tahu apa sih artinya Jasper itu. Nah, Jasper itu ternyata yang setelah saya temukan adalah sebuah batu mulia di mana salah satu keutamaannya itu dia bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian warna ciri khasnya itu merah. Nah, jadi saya buat logonya itu seperti ini. Di bawahnya itu ada sejenis batu-batunya. Nah, kemudian saya juga membuat uh, halaman sampul halamannya. Nah, di sini ada gambar laki-laki dan perempuan karena kan target audiensnya laki-laki dan perempuan. Kemudian tadi karena batu Jasper ini keutamaannya adalah membuat percaya diri, jadi saya juga membuat tagline yaitu Be Confident Be You untuk Jasper Clinic ini. Nah, selanjutnya ini kira-kira tampilan dari Facebook page-nya setelah dimasukkan foto profil dan sampulnya. Boleh next. Nah, ini kalau dari Meta Business Site, tampilannya kayak gini. Dan di study case satunya juga dijelaskan kalau Facebook Business Manager itu bisa mengelola akun Instagram dan akun Facebook sekaligus. Nah, selanjutnya,
kita masuk ke case yang kedua. Setelah membuat Facebook Business Manager, kita akan membuat iklannya. Nah, di sini kan ada keterangan bahwa campaign-nya itu untuk launching appointment service yang baru, namanya RH Ultimate Anti-Aging. Dan tujuannya itu untuk mengguide audiensnya agar datang ke landing page dan booking appointment di klinik ini. Nah, selanjutnya, ini beberapa kategori yang ditentukan dari study case-nya. Boleh next lagi. Nah, di sini saya itu terpikir kalau misalnya kreatif asetnya itu kita buat khusus di Jasper Klinik. Jadi ada sedikit modifikasi. Tadi kan sesuai tujuannya untuk membuat audiens datang ke klinik kita dengan special launching appointment service yang baru. Nah, makanya saya ubah sedikit kreatif asetnya jadi seperti ini, dan itu ada captionnya. Boleh next. Nah, ini juga ada kreatif aset yang lainnya. Jadi disesuaikan template-nya dengan klinik kita nih, ceritanya Jasper Klinik atau Jasper Dermatologi. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah untuk membuat iklannya. Yang pertama, kita pilih create new campaign, kita pilih traffic untuk objektifnya, kemudian kita namai campaign-nya itu dengan spesifik format ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tertera di situ namanya seperti itu. Boleh next. Nah, kemudian kita pilih lifetime budget dengan budgetnya itu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pilih conversion location-nya itu ke website. Selanjutnya, nah kita pilih atau tentukan campaign periodnya untuk 1 bulan. Kalau di study case itu kan tahun 2022, di sini saya ubah jadi tahun 2023 dari tanggal 1 sampai 30 November. Kemudian kita set up target audiensnya sesuai yang sudah ditentukan tadi, dan kita juga menambah beberapa interest seperti yang tercantum di situ. Selanjutnya, nah kita pastikan bahwa akun halaman yang kita akan jadikan tempat iklannya itu sudah betul, karena saya di sini membuat koneksi antara halaman Facebook dengan Instagram. Jadi di situ sudah tersinkron antara Facebook dan Instagramnya. Kemudian kita pilih creative search dan formatnya. Selanjutnya, nah kita insert media dan kita bisa preview. Nanti tampilannya akan seperti itu. Kemudian kita insert primary text, headline, dan description. Selanjutnya, kita pilih call to action-nya itu learn more, karena audiensnya akan diarahkan untuk klik link website-nya, dan tentu kita juga masukkan link website-nya. Setelah itu, iklan sudah siap untuk ditampilkan. Dan ini adalah hasilnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon feedback-nya mungkin untuk Kak Era. Yeay, give applause lagi buat Dini ya teman-teman, keren banget nih dia nih. Kayaknya paling ini sih kelihatannya yang paling kompleks ya dari yang lain. Cuman kita bakal breakthrough bareng-bareng ya pelan-pelan. Tapi overall Dini itu keren banget sih dari awal kayak gitu. Dini udah giving any background dari step by step-nya itu udah clear kayak gitu. Nah, boleh banget kita breakthrough bareng-bareng ya dari awal kayak gitu ya. Ya, keren banget. Oke, di sini juga salah satu apa ya, good point juga sih sebenarnya, kayak ngejelasin kalau misalnya ini case studies-nya itu ada dibagi dua tahap. Itu udah dikasih
gambaran gitu dalam presentasi ini tuh udah oke. Boleh next Kak. Yes, ini sih yang bener. Maksudnya tadi yang udah aku sampaikan juga sih feedback buat yang lainnya. Kalau misalnya kita tuh kasih gambaran sedikit gitu kan. Kalau misalnya si Jasper ini tuh apa kayak gitu dan apa namanya dan kita tuh bakal ngapain buat si Jasper ini kayak gitu. Jadi lebih clear aja kayak gitu. Boleh next ya. Yes, nah ini nih. Ini maksudnya kita dikasih tahu juga kalau misalnya kita step apa namanya setup bisnis campaign itu seperti apa. Terus dari pertamanya itu kita create account dulu, terus kita select some kategorisnya, add profile foto dan segala macam itu dijelasin. Itu udah bagus. Boleh next. Nah, ini tadi pas sampai dijelasin ini juga apa ya salah satu good point sih karena apa karena selain dia bikin logo sendiri kayak gitu ya buat si Jasper sini dia tuh yang bikin agak sedikit gini pada saat ngejelasin kalau misalnya dia sampai nge-research-nya Jasper ini tuh artinya apa itu kan apa ya maksudnya berangkatnya tuh dalam banget gitu loh ya dia apa namanya ngecari sendiri dulu nih arti Jasper itu segimana baru dia create sebuah logo tuh kayak misalnya kayak ada batu-batu dan segala macam tadi yang udah disebutin kayak gitu ya terus ditampilin juga gitu dibuat juga ada profile covernya kayak gitu ya buat di page-nya itu udah keren dan dijelasin juga kalau misalnya ada cowok nih ada cewek karena target audience kita bakal male female nih nantinya nah itu udah keren juga kayak gitu jadi apa ya ini yang maksudnya salah satu yang orang mungkin agak sedikit gimana gitu padahal ini jadi salah satu value plus nanti di case study kalian gimana kalian research, gimana kalian propose, dan milestone-nya, maksudnya extra miles gitu, maksudnya extra miles dari yang lain itu udah keren, kayak gitu. Boleh, next ya. Nah, ini maksudnya tampilan juga nih buat yang misalnya business manager seperti ini, kayak gitu tampilannya. Jadi kelihatan tuh semuanya. Kelihatan mana logonya itu yang udah dipasang profil itu udah kelihatan banget, kayak gitu. Jadi kelihatan juga tuh tadi, apa namanya, yang udah disuggest, kelihatan juga terpasangnya, oh, terpasang itu kelihatannya seperti ini loh terus yang buat di page-nya juga tuh tadi ada cowok ada cewek ini tuh kelihatannya seperti ini kayak gitu tuh udah quite good nice buat gini next yes ini juga boleh next lagi ya oke kita lanjut ke case yang kedua nah ini maksudnya dia ngerekap kayak gitu ya dia ngerekap nih kalau buat aku nih kalau misalnya nggak tahu nih soal case di sini cukup clear gitu. Nanti bakal ngapain nih? Orang ini bakal ngapain nih setup step by step-nya nih. Karena dia nge-summaries dulu nih dalam suatu tabel. Mulai dari target audiensnya itu apa? Periode campaign-nya itu kayak gimana? Budgetnya kayak gimana? Itu di-summaries dalam suatu tabel itu udah keren. Itu udah oke. Karena buat orang yang nggak ngerti gitu ya. Buat orang awam nih, ini ngapain orang? Maksudnya kayak gitu tuh udah kayak bakal tahu ke depannya nih gambarannya tuh bakal ngapain aja kayak gitu. Boleh next ya? Yes, ini lagi ya, dicoba di-redesign lagi ya sama dia ini kreatifnya. Ini maksudnya ini jadi extra miles lagi, jadi dia lebih apa ya, lebih menyesuaikan lagi kalau misalnya tadi dari yang udah di-propose sama si Dini, bakal diimplement juga nih. Contohnya itu seperti ini, itu jadi lebih ke gambar lagi, bakal nanti kalau misalnya nanti pemilik RH ngelihat maksudnya, oh berarti ini ada salah satu effort lebih gitu ya buat ditampilin untuk bisa mengimprove lagi performance yang bakal launching maksudnya apa ya service yang bakal launchingnya kayak gitu dari RH itu sendiri kayak gitu terus dikasih tahu juga nih apa namanya description yang bakal di setup ya di Facebook itu seperti ini kayak gitu ya klaim promo diskon 15% terus di boldnya nih maksudnya di boldnya tuh dikasih poin-poin tertentu kalau misalnya si RH Ultimate Anti-Agent di boldnya itu kan salah satu penegasan kalau misalnya orang tuh bakal baca jadi tuh bisa langsung ke highlight bahwa tulisan-tulisan yang tebal ini adalah salah satu key point yang bakal disampaikan kayak gitu. Itu keren. Oke, boleh next. Oke, terus ini jadi others creative asset yang lainnya juga. Ini juga oke, misal tampilin satu persatunya juga udah oke. Ini di desain lagi sama Dini ya? Kreatifnya ya? Iya, Kak. Oke, keren. Oke, boleh next. Oke, ini step by step-nya Facebook Ads, ini udah oke, pilihan traffic, objektifnya.
Ini juga udah oke, boleh next Kak. Yep, oke, biasanya off, terus kita pakainya lifetime budget ya. Terus location-nya, terus ya tadi ya, maksudnya jangan lupa make sure juga buat language-nya pilihnya Indo ya. Terus karena location-nya Indo ya, language juga kalau bisa kita pilih Indo juga kayak gitu. Biar lebih efisien lagi burn budget kita selama yang 100 juta itu ya. Biar lebih biar lebih nanti performance-nya memang kita targetingnya orang Indo kayak gitu. Terus juga tadi udah sampaikan juga buat feedback yang lainnya, kalau misalnya Facebook tuh bisa ada lagi dimainin buat audience, kita bisa exclude beberapa audience yang udah ngelihat ads kita sebelumnya kayak gitu. Bahkan kita bisa looks alike lagi, bisa white lagi audience kita dari misalnya kita tadi looks alike 3%, berarti 3% kemiripan dari custom audience kita yang udah kita setting. Jadi si machine learning Facebook itu sendiri bisa nge-reach audience lebih baik lagi yang mirip-mirip dengan custom audience kita kayak gitu. Itu juga bisa dimainin, tapi itu nanti kalau mau ditambahin silahkan, tapi kalau mau kayak gini juga udah cukup, itu nggak masalah buat di awal kayak gitu. Next ya. Yep, itu juga ya waktunya juga kalau kalau bisa tadi di settingnya dari 00 sampai 2359 kayak gitu ya. Terus setup audience interaksi juga udah oke. Next. Oke, kita harus make sure page account network oke, format oke, next Kak. Yes, nah ini juga udah oke juga ditampilin juga nih. Gimana kita setup headline-nya, kita setup si description-nya, kita masukin di bagian mana, dan tampilan itu langsung kelihatan ya di sebelah kanan tuh. Kalau kita lagi setting campaign. Nah itu udah oke. Next Kak. Oke, terus nah ini kita juga masukin link website-nya juga udah kelihatan juga, dan nanti juga ada pemilihan CTA-nya itu learn more, nanti ada sih biasanya kelihatan ada di bawah itu juga bisa ditampilin kayak gitu. Dan itu dijelasin tuh CTA-nya learn more karena memang kita ngedrive si audience itu buat insert link website-nya kayak gitu ya. Dan jangan lupa pemilihan dari performance itu adalah maximize clicks. Kenapa maximize clicks? Karena kita baru di awal nih gitu. Karena audience sebelum kita landing page view, kita kan pasti harus ngeklik si links-nya dulu dong. Jadi sebelum stepnya kita ke link page view, kita harus maximize klik links-nya dulu. Itu that's why biasanya orang-orang kalau misalnya traffic itu biasanya ngeliatnya CPC. CPC-nya berapa kayak gitu segala macam. Karena orang pasti ngeliatnya dari klik links-nya dulu sebelum klik landing page view-nya kayak gitu. Kalau misalnya itu udah oke, boleh kita ngeliat other metrics yaitu landing page view kayak gitu. Jadi itu harus di make sure juga kayak gitu pemilihan performance goals-nya. Oke, boleh next ya. Yes, nah ini boleh nih resultnya kayak gini, tapi jangan lupa di highlight tadi ya, mana CTA, mana headline-nya, mana description, mana itu di highlight lagi, kasih kotak lagi atau kasih panah, itu terserah bebas. Jadi orang tadi sebenarnya udah berurut dikasih tahu tuh penjelasannya kenapa setiap ini kita pilihnya itu, kenapa CTA pilih ini, karena kita pengen drive website, itu dikasih tahu, tapi yang ini boleh detailin lagi jadi orang lebih clear lagi kayak gitu. Jadi orang yang bisa ngelihatnya si Dini, jadi Dini tuh udah lebih paham pada saat campaign launch, jadi dia bisa udah tahu nih mana itu kayak gitu. Next Kak. Oke. Gitu palingnya. Ini overall udah oke, dan give applause lagi teman-teman nih, Dini udah oke banget sih gitu. Keren banget Dini. Selamat ya, banyak yang kasih respon juga. Keren katanya Dini. Nanti boleh dibalesin ya, udah nambah fansnya dan followersnya nggak deng. Oke. Juga Kakak. Iya, sama-sama. Oke, thank you Dini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyain ke Kaira, bisa tanya di Slido atau di kolom chat aja gitu ya. Langsung jadi ketahuan ini Dini yang nanya. Oke, kalau gitu aku turunin Dini. Semoga bermanfaat ya buat sesinya bareng sama Kak Era hari ini. Thank you. Oke, Kak Era, gimana tadi dengan 3 orang yang udah ngobrol-ngobrol sama kita, hasilnya menurut Kak Era?
semuanya sih udah bagus ya, udah oke banget ya. Nggak expect juga dengan waktu yang sesingkat itu mereka bisa mengerjakannya tuh udah ibaratnya udah 80% lah kayak gitu mengerti. Tinggal tipis-tipis aja, maksudnya minor-minor aja itu yang perlu mereka lengkapin lagi biar jadi lebih bagus kayak gitu. Jadi overall mereka tuh udah keren lah, maksudnya udah bisa menerapkan nih si setup-nya sampai terutama di landing page itu sendiri sih objektifnya kayak gitu.